Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nathan Andra Jaina Baban dengan NIM 811419191 akan menjelaskan mengenai the government's roles in accountability of Indonesian migrant workers in the marine sector ship crew aboard. Yang pertama kita akan bahas pendahuluan. Negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu kewajibannya dalam melindungi seluruh warga negaranya. Hal ini juga tidak mengecualikan warga negara Indonesia yang sedang ada di luar negeri. Hal ini sejalan dengan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang ada pada alinea keempat. Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan dari pemerintah adalah hak yang didapat dari warga negara yang sudah dikatakan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri yang tepatnya ada di pasal 28 ayat 1 itu sendiri. Di dalam pasal itu dikatakan dengan jelas bahwa semua rakyat Indonesia itu wajib menerima hak untuk dirinya. Selanjutnya, hal inilah yang menjadi mengapa perlindungan ini mana mereka berada itu menjadi hal yang penting. Selanjutnya, karena pemerintah mempunyai hak untuk mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya, pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam memberikan pencarian hidup atau dalam pekerjaan. Namun karena kekurangan mereka itu dalam mencari pekerjaan kepada rakyat Indonesia, mereka akhirnya mengizinkan kepada rakyat Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal itulah mengapa pemerintah Indonesia harus ikut andil dalam segala proses warga negaranya untuk pergi dalam pekerjaan ke luar negeri, baik dalam proses pencarian, dalam proses juga pendidikan mereka dan lain-lainnya. Dan oleh karena itu harus dijaga merekanya, harus dilindungi. Selanjutnya, kerentanan pekerjaan, tapi hal itu juga sering dilihat ada kekurangan kelemahannya. Kerentanan pekerjaan migran Indonesia sering adanya itu pada sektor perikanan dan kelautan, atau yang juga disebut tindakan perlindungan Undang-Undang Perlindungan Migran yang ada itu pada nomor 18 tahun 2017, di mana mereka sering dieksploitasi, dikenakan pelecehan seksual dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian yang dipakai di penelitian ini. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Dikatakan oleh Sucipto Harjo bahwa hukum itu akan menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini. Istanto berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang digunakan atau dipakai saat membahas sesuatu yang berbicara mengenai hukum. Selain itu, Marzuki juga mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan bagian dari proses untuk dapat menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang dapat berguna kemudian hari yang digunakan sebagai solusi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, tenaga kerja migran. Setiap warga negara yang merupakan subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan di dalam atau maupun luar negeri. Pekerjaan didefinisikan sebagai orang yang bekerja baik maupun di luar hubungan yang asalkan memproduksi barang dan jasa. Di dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Buruh Migran tahun 1990 mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang saat ini atau pernah bekerja di negara di mana pun dia bukan warga negaranya. Menurut definisi Konvensi Buruh Migran 1990, migran tidak mengacu pada pengungsi di pengasingan atau yang telah dipaksa meninggalkan kampung halamannya. Salah satu pekerja migran yang saat ini menjadi sorotan adalah awak kapal. Awak kapal terdiri dari awak kapal dan non-kapten. Awak kapal terdiri dari dua kelompok, yaitu golongan perwira dan awak kapal yang termasuk dari sertifikat profesi. Apabila kita lihat dari ketentuan pasal 108 Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007,
awak kapal itu adalah setiap orang yang dipekerjakan atau yang ia pekerjaan di kapal dalam penangkapan ikan. Ini termasuk mereka yang bekerja di kapal dan mereka yang menerima remunerasi atas jasa penangkapan ikan bersama. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum. Peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia yang bertujuan dalam melindungi tenaga kerja khususnya di kapal bendera asing adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang dapat melindungi mereka. Di dalam pembukaannya juga dikatakan pekerjaan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun undang-undang ini dinilai belum cukup dalam melindungi pekerja di kapal penangkapan ikan asin yang beroperasi di luar kawasan Indonesia, dan dalam hal ini ABK. Dapat dikatakan bahwa profesi awak kapal merupakan profesi khusus yang memerlukan aturan yang lebih khusus lagi atau lebih terikat lagi. Selanjutnya kita akan bahas permasalahan klasik yang menimpa TKI di luar negeri. Yang pertama itu ada pada tahap pra penempatan atau pada tahap sebelum ditempatkan. Bisa terjadi mereka sebelum mereka ditempatkan itu mereka dieksploitasi atau terjadi pelecehan seksual yang dapat menimpa fisik dan mental mereka. Selanjutnya itu juga pada penempatan ini biasanya terjadi saat mereka sudah berada di tangan bos mereka. Jadi mereka dalam pekerjaannya itu dikerja lembur atau mereka dilakukan juga pelecehan dan lain-lain. Selanjutnya pada pasca penempatan itu saat mereka akan balik ke Indonesia ataupun setelah mereka bekerja di situ. Biasanya baik terjadi itu saat di bandara mereka mau pulang, mereka ada dikenakan pungutan liar. Selanjutnya mereka dipaksa untuk menukarkan uang mata uang asingnya itu dengan rupiah, namun tidak sesuai standar yang ada. Selanjutnya, sebagai dasar untuk perlindungan nelayan, organisasi perburuan internasional atau International Labour Organizations telah mengadopsi konvensi perikanan buruh nomor 188 tahun 2007 atau Working Division. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum ratifikasi perjanjian tersebut. Konferensi ini sendiri dinilai sangat bagus untuk mencegah dan mengatasi masalah pekerjaan dan juga pekerjaan yang rentan terhadap eksploitasi, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Pembuat kebijakan itu eksploitasi pekerja ikan juga menawarkan perspektif yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan membahas apa pertanggungjawaban negara kepada tenaga migran. Pertama itu negara menjamin hak dan tunggangan dari tenaga kerja Indonesia baik dan juga awak kapal di masa ke depan bagi yang melalui juru penerjunan TKI dan juga bagi yang berangkat mandiri. Selanjutnya itu membuat pelaksanaan penempatan dari para calon TKI. Selanjutnya membuat serta membentuk dari sistem informasi dalam rangka penempatan para calon TKI yang ada di luar negeri. Jadi mereka saat mereka pergi itu sudah dibuat sistem yang bagus untuk melihat bagaimana mereka, sehingga sangat diperlukan bagi mereka tenaga kerja itu masuknya itu melalui jalur-jalur yang sudah disediakan secara resmi. Selanjutnya itu berusaha untuk memastikan kinerja yang optimal dari hak perlindungan pekerja migran di Indonesia saat ini. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi semua warga negara Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Pemerintah mempunyai kewajiban juga untuk mendukung jumlah tenaga kerja Indonesia. Namun kegagalan pemerintah dalam memberikan izin mereka untuk mengizinkan TKI untuk bekerja di luar negeri. Salah satu tenaga kerja migran yang menjadi titik fokusnya itu adalah anak buah kapal. Anak buah kapal itu sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, baik seperti pelecehan, juga dibunuh semena-mena atau dibuang ke laut semena-mena, dan seperti itu yang membutuhkan upaya untuk meminimalisir hal ini. Dalam upaya itu, pemerintah Indonesia mengikuti ILO, tetapi Indonesia belum meratifikasi dari konvensi itu.
Namun ada juga undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun undang-undang ini diyakini belum cukup dalam melindungi anak buah kapal, sehingga saya simpulkan itu diperlukan meratifikasi dari konferensi ILO ini agar dapat membantu para awak kapal dan lebih menjaga mereka. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa dibuat di kolom komentar. Terima kasih.